Nungguin kan? Hello public people. Kali ini Ruang Publik pengen memulai sesuatu yang baru. Biasanya kita ada di video, tapi sekarang kita ubah format ke audio biar bisa lebih cepat nguploadnya, lebih gampang editnya. Karena kita mager, nggak perlu terlalu banyak yang diedit, nggak sih? Iya betul lah, nggak perlu ada yang di effort yang lebih. Tidak perlu ada color grading di audio. Nggak perlu mikirin kamera baterainya habis, nggak perlu hilang fokus, nggak perlu kasih efek. Dan kok gue dendam ya? No. Anyway, untuk kalian yang sedang di rumah, pasti di rumah sih, karena banyak yang WFH juga ya. Dan ini weekend. Iya Hari betul. Sabtu kayak gini tuh paling enak kalau kita dengerin podcast kayak gini. Yuk. Atau ya mendingan lo nggak usah ngapa-ngapain selain dengerin podcast ini sih. Dan apalagi kayaknya sekarang juga kayak penghujung sih, mau memulai musim hujan. Betul. Malam hari, ya kan, sampai kegeser nih. Malam hari hujan dengerin podcast Indomie. Indomie soto. Lo tim Indomie soto atau Indomie? Mohon maaf goreng. Wah. Nggak bisa. Sorry ya. Nggak bisa. Kayaknya kita harus selesai di sini. Podcast ini nggak bisa dilanjut. Sampai akhirnya. Jadi teman-teman, sebenarnya kita mau klarifikasi nih. Iya. Kita nggak bisa bareng lagi karena Indominya beda selera. Nggak bisa dimasak bareng. Harus masak 2 kali. Lo yang suka telur diaduk atau dibiarin? Saya dibiarin. Wah, cok. Gue suka yang telur diaduk. Jadi kita mau bahas Indomie apa sih? Oh ya enggak, kan terserah dong. Iya benar juga ya. Gue juga suka-suka. Oke, jadi kita sebenarnya sih di sini mau membahas berita-berita aja, membahas berita-berita yang di media sosial, yang di koran-koran yang sekarang udah beranjak menuju digital. Ya seperti itu sih. Jadi ada berita apa nih yang mau dikasih tahu? Anda dulu? Boleh. Oke. Jadi ada beberapa yang pengen gue kasih tahu sebelumnya. Yang pertama, jangan pernah dengerin podcast ini sambil naik sepeda di jalan raya sebelah kanan. Ya. Kalau sebelah kiri nggak apa. Aduh. Nggak, kan gue ngasih tau dulu. Iya sih, benar. Penting nih, ntar beritanya nggak selesai dia masuk berita. Terus akhirnya lo tiba-tiba masuk podcast kita kan kayak aku mendengarkan di ICU ya kan. Karena sekarang fenomena apa ya? Fenomena sekarang tuh semua orang hampir sepedaan nggak sih? Semua. Hampir semua. Kayak itu hampir semua orang sepeda, dan gue baru pertama kali ini lihat tukang benerin sepeda atau tempat bengkel lah, bengkel sepeda gitu. Itu rame tuh baru gue kali ini ngeliat cuy. Kira pertama kalinya tukang bengkel sepeda naik sepeda. Bengkelnya siapa yang ngisi dong? Terus dia datang, waduh mas, saya juga mau naik sepeda nih. Saya pengen goes dulu nih buat Strava, upload IG. Ya Allah. Ngomong bengkel. Gila, tapi aduh benar-benar kayak fenomena sepeda ini tuh ada apa ya? Ada di sisi negatifnya dan di sisi positifnya sih. Kalau yang gue lihat sih. Kalau gue bagi gue ya, kalau dilihat dari sisi positifnya lah. Orang sekarang jadi kayak lebih sehat, lebih apa ya? Lebih terlihat sehat. Enggak, kadang gini. Gue ngeliatnya gini ya. Dengan lo bersepeda dan lo pengen terlihat bersepeda, sebenarnya badan lo mungkin sehat. Tapi mental lo enggak. Iya enggak sih? Kayak lo kalau pengen sehat tuh cukup lo aja lo sepedaan sampai 30 kilo kayak 40 kilo kayak iya. 4 gram 4 ton. Beda dong. Enggak beda ininya dong. Iya. Ya, dan itu tuh buat diri lo sendiri, buat konsumsi pribadi, tanpa harus oke lah lo nggak posting sama bersepeda, tapi lo post jarak lo tuh seberapa kayak iya sebenarnya yang suruh sepedaan tuh mental lo tuh. Mental antum dibenerin biar nggak dikit-dikit. Ya gue juga pernah naik sepeda di Jakarta ke Tangerang, nggak pernah gue posting. Sampai gue kasih tau ya, gue pakai celana jeans tebel banget dan sampai kulit paha gue tuh sampai melepuh gitu, saking gue nggak tahu kenapa gue naik sepeda dari Tangerang ke Jakarta lewat Kalideres, lewat Tangerang Kota, naik Pixi.
Bannya Fiksi. kecil banget, nggak Gila. nyesok ya kan. Benar-benar panas Dan dan gue kalau nyampe. dan fiksi, gila lo. Berarti kalau fiksi pun berarti kan nggak bisa lo apa ya? Nggak bisa lo, Remnya double trap. iya kan? Nggak bisa Nggak gigi. bisa lo Nggak bisa gasarnya gigi, lo nggak nggak bisa nggak bisa. nggak bisa dalam tanda kutip nggak bisa lo ngebut banget kan? Tahu-tahu kalau Enggak, ngerem iya, mendadak lo kan nggak bisa kan? Dan lo nggak bisa nyantai. Pokoknya kalau nanjak berat, kalau turun lumayan cepet gitu. Iya sih. Tapi ngeremnya repot karena double trap. Iya, lo Lo mesti harus, narik iya, lagi lo harus kan? narik kaki. Dan Iya. itu gue nggak ngasih tahu siapa-siapa sampai hari ini ya. Jadi sebenarnya tuh gini, mungkin sehatnya tuh oke deh naik sepeda sehat. Set muter 30 km, kalau nggak berapa kilometer Ya, gitu, ya. terus dia posting, abis dia posting dia ngeliat, waduh, yang nge-read dikit langsung nggak sehat lagi. Sebenarnya mungkin gini, dia pengen ngajak orang gitu nggak sih? Kayak Iya, kita tuh kayak- berprasangka baik Iya betul. bahwa mereka tuh pengen ngajak, ayo dong sepedaan dong, sepeda aku Brompton nih, gitu kan? Gimana sebenarnya Brompton? Gue nggak tahu sih. Gue juga nggak ngerti. Nggak Tapi tahu. gue pernah ngeliat sepeda itu dan emang itu keren banget. Model. Ada lampu sen, Hmm. ada lampu rem, nggak tahu digas apa enggak, tapi itu keren. Oh, tapi dia modelnya lipat. Iya sepeda nggak dilipat sih, lagi dinaikin ya, maksudnya Iya, gue nggak tahu enggak. itu sepeda lipat atau enggak, tapi iya modelnya iya. Modelnya Gitu, model jadi- sepeda lipat. Iya sepeda lipat. Oke. Bukan sepeda kayak Pixie atau MTB gitu. Iyalah. Dan terus kita kalau Nah, dari ntar apa? lo, Apa? bahkan lo nggak tahu kan yang udah naik sepeda tiap hari dan mereka nggak pernah sombong. Iya sih. Apa? Sering. Kenapa? Starbucks keliling ya tiap Iya, hari, nggak pernah ngepost betul, IG. betul. Bahkan kalau Dan- mereka bisa beli motor, mereka bakal pakai motor, capek naik sepeda Dan tukang roti. Lo tau nggak tukang roti yang? ada gerobak. Iya tapi dia naik sepeda. Sepeda Bannya? gerobak. itu fusion gak sih kayak Iya apa? sepeda gerobak Kayak Fiat. VR. VR. Kok kenapa Fiat? Kenapa? VR kan gitu. Tapi Depannya motor, belakangnya belakangnya gerobak kan? Tapi termasuk sepeda motor nggak? Iya itu maksudnya sepeda motor. Sepeda motor kan? Tapi ya, Tuh yang tukang gerobak itu termasuk sepeda motor. enggak, tukang gerobak masuknya sepeda. Iya juga sih, benar juga. Udah. Maksudnya gue masukin ke beca itu. Kan nggak bisa. Iya, bener ya, roda 3 ya. Roda 3. Masa bajai? Kan yang digawas. Iya, Boleh nggak sih kita berhenti di Indomie aja tadi? Cuma gitu. Kalau belakangan kayak lo bisa nebak nggak sih tren ini tuh akan bertahan berapa lama? Feeling gua ya. Feeling gua sih September juga udah pada enggak ya. Ya, Apalagi mungkin. lo buka OLX itu banyak banget dijual. iya dijual sepeda mungkin sih. Lebih ke ini sih. Mungkin kalau PSBB udah kelar atau mungkin setidaknya pandemi ini udah mulai menurun, mungkin itu bakal trennya berubah sih. Kayak apa ya? Kayak yang kemarin sebelum ini pun TikTok kan yang gede Ya, kan, yang langsung yang benar-benar melejit kan happening karena banget. semua kan di rumah kan. Betul. Yang melejit banget, terus sekarang lanjut ke sepeda. Nanti Ya, mungkin ngelanjut mungkin habis ke sepeda. oh sebelum TikTok pun Dalgona. Dalgona kopi. Iya. Ya. Itu Semua semua. cuma bentar doang. Kan? Cuma ya taruh lah. Gue Nanya, kalau kalau pernah apalagi- nyobain sih. Iya. Kenapa? Why? Karena gue nggak tertarik. Iya Sama kayak juga. sepeda juga. Gue nggak tertarik untuk beli dan naik sepeda gitu walaupun nggak ada. Nggak ada lo apa namanya? Apa ya, lebih ke interest untuk mencobanya juga nggak ada. Karena gue udah pernah dan bosen gitu nggak sih. Gue dulu naik Hmm. sepeda skateboarding Hmm. sebelum ada motor. Hmm. Sekarang udah ada benda nih ya, benda di tahun 2020 yang mana lo nggak perlu goes, lo bisa kemana-mana dengan cepat dan tidak membahayakan orang lain. Namanya motor. Kenapa harus Motor. mempersulit diri Kenapa gitu harus loh? mempersulit diri? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus nyari yang sulit? Nggak, gue sebenarnya nggak masalah dengan mereka mau sepedanya. Hmm. Gue pernah dari di depan Sarina tuh maju dikit. Hah? Jadi dari Monas. Hmm. Mungkin baru nggak nyampe sebulan nih. Gue Hmm. baru balik dari Jakarta. Balik sini juga belum ada sebulanan kan. Ah. Gue balik dari Tangerang mau ke Ben Hill lewat Monas. Pokoknya dari Iya. air mancur yang waktu itu ada ASI 212 Ah. itu kan lampu ada 1, ada Ah. 2, ada 3, tau gak sih lo? Ah. Yang lampu dari sana 1, terus Iya. di tengah-tengah 1, Iya. dan di sini 1. Anak-anak Hmm. naik sepeda, Hmm. mungkin ada 15-an orang. Ah. Itu diterobos-terobosin lampu merahnya. Gue biarin. Ah. Karena kan gue masih nahan kan, Hmm. gue kenal lampu merah. Ah. Depan lagi yang
Kebun Sirih. Ya. Yang kalau dari rumah gue tuh lewat Iya, yang ngekos ya. diterobos juga. Satu lagi di Sarina yang ada Jakarta Theater. Oh iya, Teman-temannya udah dapet, pas yang satu lagi mau ngejar, dia mau ketabrak Honda Jazz banget. Begitu Hmm. hijau, gue kejar, gue pepet. Pokoknya dia di jalur sepeda, gue suruh berhenti semuanya. Ya gue maki-maki dong kalau ketabrak. Siapa yang mau tanggung jawab? Iya salah sendiri maksudnya dia Iya, bener-bener bahkan di jalur paling kanan, hampir jalur busway, karena dia motong dan mobil tuh lagi kayak gini nih, jadi kayak nggak bisa digambarin sih, cuman Oh. ya Benar-benar kayak kebayang lah, ya hampir tinggal kasarnya potong ketabraknya doang. jalan Iya kan, motong kasarnya potong banget jalan. Jadi itu sih jadi sisi negatifnya gitu loh. itu. Dan lo bisa home workout atau lo pengen mati tuh di rumah aja nggak sih, nggak usah bayarin orang lain. Ya enggak, akhirnya begitu gue marah-marahin, depan lampu merah lagi tuh yang terakhir pokoknya sebelum Bundaran HI. Itu akhirnya mereka berhenti. Itu dia gitu loh. Jadi Gue sampai gedek banget. Ada satu sepeda yang gue tendang bannya itu bener. Oh iya. Daripada dia mati mendingan gue tendang bannya sih. Iya Ya sih, banyak nggak apa-apa, sepatu gue rusak. Enggak sekencang itu, cuma gue yang semoral itu sih, kayak lo tuh harus pakai otak jangan pakai sepeda. Itu dia. Jadi apa ya? Sisi negatifnya tuh jadi kayak apa ya? Sekarang tuh mungkin dulu kayak lo pernah dengar kalau apa namanya kayak motor kayak touring atau apa Ya, terus arogansi dan yang nggak ngeliat emang aturan gitu ya. yang kayak wah ini lampu merah distrobos apa nih kayak dianya Ya kayak potong semua orang suruh minggir. ya kan Terus yang dia sampai benar-benar harus didahulukan lah kasarnya Ya. kan. Sekarang tuh jadi kayak sepeda tuh memiliki arogansi tersendiri gitu loh. Jadi kayak wah nih semua lagi pada sepeda nih, oke. awas gue sepeda awas dong gue sepeda dong. Gue kalau masuk jalur busway juga busway yang harus minggir, ngerti gak sih? Gue kalau masuk jalur KRL juga kereta yang harus pelan-pelan. Gue sepeda rodanya cuma 2, Tapi harusnya mikir. tapi menurut dia kayak aliansi gue banyak. Aliansi online gue banyak. Online. Hey. Online. Tidak Aliansi berpengaruh. Anda hanya online. Tidak ada pengaruh. Enggak, tapi gue bukan yang sentimen sama orang naik sepeda. Setiap kali gue masuk underpass Senen, kan panjang. Ya. Kalau ada sepeda, gue selalu nyari hazard dan gue tutupin dari belakang. Oke. Jadi kayak di cover gitu. Hmm. Jadi biar dia nggak atau diserobot atau diserempet mobil, karena kan itu sempit ya. Ya. Jadi gue selalu nyari hazard dan gue di belakangnya dia. Termasuk kalau lewat flyover, kalau malam kan nggak ada yang jagain, jadi kadang-kadang Ya orang lewat atas kan. Sepeda tuh paling rentan dibandingkan orang jalan kaki. Iya. Kalau jalan kaki lo cepet ngelewatin. Kalau sepeda lo tuh kayak lo mau ngebalap tapi dia juga bergerak. Iya. Jadi mendingan lo jagain dari belakang atau ya udah lo balap sekalian gitu kan. Jadi kalau gue tuh seringnya gue jagain dari belakang. Lewat flyover. Flyover juga, flyover galur. Oh iya. Tapi sebenarnya sih agak ngeri juga ya kalau dan masalahnya gue pernah naik sepeda dari Kalideres itu banyak banget jalan-jalan kayak gitu kan, dan gue kayak ngerasa gue insecure sekali cuy. Anginnya kan terlalu anginnya kan kencang banget, parah kan, dan lo di atas gitu kan, apalagi kalau nggak bisa cepet. Iya, untung sepeda nggak boleh naik yang itu flyover Casablanca. Itu anginnya kan parah banget kan di situ kan. Cuma kayak flyover Pesing juga tuh. Apa? Flyover Pesing yang sebelum Jalan Mogot. Oh juga kencang banget. Iya parah kalau itu. Gue udah naik motor segede gitu, naik motor masih gini. Masih miring-miring. Cuma gitu sih, maksudnya kita bukan sentimen terhadap pesepeda, cuma belakangan itu ada oknum. Iya, oknum sih. Kalau punya anak jangan dikasih oknum ya, dikit-dikit salahin. Mana ada juga dong yang mau anaknya langsung kasih nama oknum. Itu dia. Ada yang alhamdulillah bukan Honda Jazz apa sih? Tahu sih lo? Tahu. Fortuner atau apa gitu kan. Iya. Itu kan lebih nggak kepikir. Iya, tapi kan setidaknya mungkin dia kayak orang tuanya mau Honda Jazz cuman nggak kepikiran dapetnya anak duluan. Tapi kayaknya suruh ganti kan namanya kan. Gua tahu sih, gua baca beritanya. Oke, lanjut ada berita Upslag snitch. Waduh. Nah, yang pertama gue pengen ngasih tahu kalau ternyata mulai bulan depan Agustus Jogja tuh udah mulai siap membuka kembali kotanya untuk turis dari luar provinsi. Luar provinsi ya, bukan luar negeri berarti kan? Karena luar negeri ke Indonesia gue rasa juga masih susah sih. Iya sih, sama lah kayak negara-negara lain berarti kan. Betul. Dan ini tuh kenapa gue baca ini dulu karena kejadian yang moge
rombongan dihalangin pesepeda itu di Jogja. Oh, itu di Jogja. Ya. Hmm. Yang Harley ditutupin sepeda. Hmm. Yang ada foto dia sempat viral gitu kan. Terus Iya, iya. itu tuh di Jogja. Dan gue nggak tahu waktu itu lagi ada acara apa, tapi gue taunya itu di Jogja. Kalau gue salah ingat ya. Oke, oke. Jadi Jogja itu sebenarnya kayak Indonesia nih, Indonesia, Jakarta sorry. Ah, Kan mulai sedikit demi sedikit buka iya, Taman iya. Mini atau Ancol Iya. atau Monas, dan Jogja tuh udah mulai buka kayak keraton udah mulai dibuka. Hmm. Malioboro, Taman Pintar, Taman Sari, dan Museum Sonobudoyo. Oke. Jadi beberapa tempat wisata udah mulai dibuka lah ya. Ya, tapi untuk orang-orang Jogja doang. Oh, gitu. Kayak untuk lokal yang memang mereka tuh ada di situ, mungkin dicek KTP-nya atau plat nomor sih bisa juga kan. Kalau itu tuh enggak cuma harus lo misalnya lo KTP-nya Jogja tapi motor lo B, mungkin lo akan dipertanyakan. Oke. Berarti karena lo dari luar. Iya. Berarti dalam tanda kutip seperti kayak di Jakarta mungkin ya, misalkan kan ada beberapa juga yang mesti harus mungkin harus warga Jakarta doang ya, terus segala macam kan. Betul. Jadi di sana mau mulai untuk di luar provinsi bisa ke Yogyakarta berarti. Tapi gue nggak tahu aksesnya apakah bisa di kereta atau bisa di by atau mobil ya kan, lewat tol atau apa. Ya maksudnya ini kan tujuannya untuk vacation, maksudnya buat liburan. Iya. Mungkin kalau kemarin lo pulang kampung buka aja dibuka-buka aja, tapi lo nggak bisa datengin tempat wisatanya. Kalau mau ke Jogja ya lo tinggal ke Jogja sebenarnya. Iya. Cuma tempat wisata di Jogja yang mulai akan dibuka untuk turis dari luar kota. Oke, berarti it's a good news ya? Itu akhirnya pariwisata tuh bangkit lagi nggak sih? Kayak gue punya banyak relasi yang kerja di travel. Iya, itu dan pasti. Mereka tuh sangat ya apa namanya kena dampak banget. Dari pandemi ini juga kan. Iya. Jadi ya mulai setidaknya sih mulai ada kelihatan lah untuk dari ekonomi kita tuh udah mulai perlahan-lahan menaik gitu loh. Jadi nggak jadi ini recovery lah. Iyalah. Soalnya di Jogja tuh ternyata baru ada 42 kasus. Dan masuk yang 37 recover. Oh iya, yang 2 meninggal. Berarti masih ada yang dirawat itu sekitar 3 orang. 3 orang berarti ya memang sih kalau secara itu rendah banget. Cuma jangan sampai dengan dibukanya kembali malah kasusnya tuh melonjak karena kan harus tetap protokol bahkan surat bebas COVID dan Tapi gini, kalau karantina masih berlaku ya kan, lo datang ke sana lo cuti 3 hari, lo karantina 14 hari. Iya sih, lo tapi bisa ngapa-ngapain. Ya itu mau nggak mau sih dari konsekuensi yang harus kita tanggung sebagai memang visitor ya. Sebagai kita pengunjung ke sana yang memang yang kita tahu memang orang-orang Jogja tuh memang disiplin lah. Betul. Disiplin, taat gitu loh. Taat akan aturan, disiplin. Jadi mereka tuh mungkin hal-hal yang seperti itu bakal benar-benar langsung dilakukan bagaimana caranya gitu loh. Mungkin ya mau nggak mau gitu loh. Ya masa ya kita sebagai bukan tuan rumah harus yang ini saya kok 14 hari di ini kan. Anda orang luar. Gitu, Anda tamu. Iya kan? Harus tahu diri. Iya sih. Tapi di Jogja tuh banyak yang pakai sepeda juga. Tapi nggak pernah happening nggak sih? Tahu nggak sih lo? Iya. Jogja tuh banyak banget yang naik sepeda ontel. Dari kemarin gue dari Purwokerto ke Jakarta, gue selalu ketemu orang naik sepeda sepanjang Pantura, nggak ngerti kenapa. Sepanjang Pantura ada aja, tapi nggak pernah ada yang di tengah denger ya. Nggak pernah ada yang nerobos sama merah Karena di sana mengerti gitu loh. Kalau jalur di sana teman-temannya kontainer. Nah itu dia. Itu dia. Dia mau ke tengah udah langsung ya kan? Auto. Langsung kayak langsung ada ini. Enggak lo shortcut to death enggak sih kayak langsung klik 2 kali. What? Kan shortcut. Udah ada di desktop jadi langsung tinggal dipencet doang. Jadi enggak perlu ini. Oke, lanjut. Ada berita apa lagi? Tadi beritanya gue baca dari mana? The Jakarta Post. Oh, The Jakarta Post. Salah satu platform yang paling gue suka karena dia beritanya tuh nggak pernah receh.
Kayak Jakarta Post tuh gini, mendingan lo baca berita gue atau enggak sama sekali. Enggak yang apakah Anda ingin tahu bahwa Sultan ini ternyata sekarang sudah menjadi begini keadaannya. Iya. Tanda seru, tanda tanya, tanda tanya. Terus titik. Iya. Dan caps semua. Caps semua. Harus caps. Harus caps. Iyalah. Kalau enggak tuh biar menarik dan orang lihat, wow, ini sangat berita yang panas gitu. Aku akan tertinggal ketika tidak membaca ini. Masih sih. Yang selanjutnya. Ada lagi gue baca dari Vice. Tapi sebenarnya gue udah baca ini beberapa hari lalu. Dan gue tertarik karena Vice ngupload di Instastory yang bisa di swipe up. Jadi judulnya tuh berpaling ke petunjuk mistis saat upaya tim SAR mencari orang hilang temui jalan buntu. Orang hilang temui jalan buntu. Tapi ini tuh konteksnya adalah hilang kayak lo lagi naik gunung, pesawat lo kecebur, terus kayak kapal lo karam, terbalik. Bukan yang lo lagi pergi ke warung terus tiba-tiba hilang. Itu bukan tim SAR yang nyari. Itu Pak RT. Karena Dan lo perginya bawa motor Pak RT. Dan keluarga Anda yang nyari. Keluarganya udah gak nyari, udah bodo amat. Pak RT pinjam motor ya kemana, ke warung. Terus gak balik-balik. Enggak, gini. Lanjut lagi. Jadi ini cerita waktu ada yang hilang di Gunung Lawu sih. Kenapa dia? Beritanya juga 2019, jadi emang udah gak lama. Ternyata ada satu pendaki namanya Alfi Kurniawan. Gue sempet nyari juga kok, ada fotonya dan segala macam. Umurnya 20 tahun waktu itu. Dia pendaki asal Magelang yang hilang sejak 2 Januari. Oh, lama juga 2019. Jadi kayak ini udah over year kan, udah setahun lebih. Iya. Dan mereka ngikutinya di 1 Februari itu udah direkap. Jadi mereka tuh datang ke sana untuk 21 Januari deh. Buat nyari si Alfi ini. Jadi kayak mereka ikut penelusuran tim SAR tuh gimana? Oke. Mereka nyari, kayak lo nyari kunci motor di rumah aja tuh kadang susah. Iya. Apalagi nyari orang di gunung. Iya, betul. Dan itu ada yang suka balas-balas DM atau Twitter, gua nggak tahu ya, atau Instagram. Jadi kayak Indigo gitu loh. Yang hari ini mati seharian. Iya, gue tahu. Yang hari ini mati seharian. Gue udah mancing lah. Gue nggak tahu. IndiHome. Lanjut. Jadi anak-anak Indigo tuh dia nge-DM. Ini posisinya si Alfi ada di sini, tapi misalnya harus gini biar nanti bisa kelihatan lagi gitu tuh. Tapi beda-beda. Oke. Beda-beda nggak sih, kayak lo kalau misalnya ada 3 orang mungkin ngomong A. Berarti dalam tanda kutip Indigo A, Indigo B, Indigo C gitu untuk apa namanya mereka valid gitu kan. Tapi ternyata itu beda-beda. Ada yang bilang di bawah pohon lah. Kita tahu gunung itu isinya pohon semua dong. Atau ada yang bilang di mana lah gitu kan. Terus tim SAR ternyata mereka tuh enggak, walaupun udah sampai sulit apapun, ada yang kayak gitu dia bilang gitu. Jadi istilahnya tuh ada deh. Jadi kayak mereka tuh menggunakan mistis untuk menemukan jasad korban atau yang orang hilang kayak gitu, karena kayak 2 hari masih mungkin bisa hidup, tapi kalau udah lebih dari itu kayak udah kemungkinan hidupnya kecil gitu kan. Tapi setahu gue sih Alfi ini Alfi Kurniawan dia sampai sekarang masih belum ketemu. Dan banyak juga pendaki-pendaki lain. Cara mereka menemukannya, kalau mereka ngikutin track terakhirnya si Alfi nggak ketemu, mereka akan cari di sekitar gitu kan, kayak melebar dulu gitu. Kalau memang udah nggak ketemu juga, biasanya kan kalau gunung tuh ada juru kunci. Percaya tidak percaya hal seperti itu kan emang ada. Tapi gue nggak tahu kalau di luar negeri ya, maksudnya itu kan mereka lebih canggih dan lebih advance untuk teknologi terhadap hal kayak itu tuh mereka enggak gitu kan. Jadi kalau ada kuncinya biasanya mereka minta atau nanya atau mungkin ada warga-warga yang suggest coba tanya ke situ gitu. Dan nggak lama mungkin ketemu. Karena sebenarnya jenazahnya tuh mungkin ada tapi nggak kelihatan. Iya seperti gitulah gitu yang kayak gitu. Iyalah. Semoga untuk hal ini semoga ditemukan lah gitu ya. Untuk mereka udah nggak pencarian sih. Sama kayak ini cuy, gue dengar dari abang gue. Jadi kalau lo melakukan kasus pembunuhan, lo mau ngumpet sampai mana pun lo bakal ketemu.
Lo pernah kebayang kayak orang udah mutilasi nih, terus mayat tuh udah dibuang kemana, terus apa segala macam, motor hilang aja tuh nggak ketemu, ya kan? Tapi orang-orang yang lo kalau tiba-tiba sekarang lo naik bis ke Kalideres, dari Kalideres lo kemana, lo udah hilang, Iya. lo udah nggak bakal ketebak. CCTV kita nggak secanggih itu, naik bis nggak perlu KTP dan segala macam, tapi lo ketemu aja di ngumpet di mana gitu kan. Itu tuh katanya ada sih yang pakai gitu selama lo melakukan, kalau nggak pembunuhan, apa ya, kayak ya bacok mungkin atau apa, lu tuh gampang banget kecarinya. Oh, beda lah Kayak gitu divisi, bukan divisi sebenarnya, cuma ada yang kayak gitu dan memang itu tuh kayak lo logikanya sih, lo nyari sidik jari aja susah. Iya sih. Apalagi nyari orang yang Indonesia tuh luas banget, dia bisa di mana aja. Iya lah. Bahkan dia bisa di belakang kantor polisi dan nggak ketahuan nih, berarti gitu kan. Dia mungkin pindah ke ini Iya, antar provinsi aja udah susah termasuk kan untuk kali ini banget. Tapi memang setahu gue sih yang kayak gitu-gitu tuh memang ada. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada plan untuk mendaki, lagi-lagi tetap stay sama tim ya kan. Kadang kan ada yang pengen lebih cepat, ada yang pengen, kalau emang lo sudah merasa capek ya lo jangan keberatan untuk bilang istirahat gitu, jangan memaksakan diri. Iya sih, kalau itu malah jadi bahaya gitu loh. Membahayakan diri sendiri, sangat orang lain. Bahaya gitu loh. Iya. Karena memaksakan untuk apa namanya? Nggak bilang karena mungkin karena gengsi atau apa. Iya. Kalau untuk mendaki gunung sih jauhkanlah gengsi lah, ego untuk lagi. Apa? Yang pernah naik gunung? Kenapa? Naik sepeda. Banyak di Jakarta. Serius loh? Gunung Sahari. Iya. Satu lagi apa? Gunung Agung. Dah, lanjut. Saya suka Gramedia. Aku suka. Toko Senen. Waduh. Dah, lanjut. Oke. Gue beritanya udah itu doang sih, karena gue ngerasa itu doang yang perlu gue kasih tau untuk hari ini. Oke. Gue bakal lanjut membacakan berita-berita yang menurut gue nih gokil sih. Gue lihat dari Instagramnya Kui Entertainment gitu. Kui Entertainment. Tertulis jelas, gedung dijual, Mall Taman Anggrek. Serius? Mall Taman Anggrek dijual. Itu dekat rumah gue banget. Gila, Mall Taman Anggrek dijual. Mall dijual. Gue tau mau, gue nggak sebodoh itu untuk ngebayangin Mall Taman Anggrek. Rumah gue sama rumah lo lebih dekat rumah gue ya. Biar seru aja gitu. Kayak wow, Mall Taman Anggrek gitu. Jadi gila, gue baru tau banget. Wah, ini serius nih. Ini Mall Taman Anggrek, Tanjung Duren, Letjen S Parman, Tanjung Duren, Tomang, Jakarta Barat, dijual seharga 17 triliun. Kan ini kan dari foto di situs sesuatu kan. Iya sih, tapi ya kan mungkin bisa jadi benar atau enggak ya. Nih gue hanya ngambil berita aja, siapa tahu bener, siapa tahu enggak. Siapa tahu gitu. Sobat-sobat iya, kan? Apa kalau bukan sobat miskin, sobat apa ya, 17 triliun beli mall. Sobat-sobat crazy rich kan. Sobat-sobat crazy rich yang mungkin sepertinya mall. Saya pengen mau beli apa lagi ya, bosen nih malam minggu, beli mall gitu mungkin. Enggak harus ke mall gitu, beli mall saking memang mungkin uang itu hanya apa namanya ya nggak gitu juga dong, kayak malam minggu kemana ya, ke mall yuk gitu kan. Malam minggu beli apa ya, beli mall. Kok bisa beli nasi goreng kan atau beli es doger. Ya mungkin dia butuh apa namanya, jadi ketika datang dia mungkin ada red carpet sendiri di mall itu kan, bisa juga. Jadi kayak jadi setiap kali dia mau ke mall situ tuh udah ada parkir khusus tersendiri, udah ada apa namanya, ruang tunggu untuk dia tersendiri di setiap apa namanya counter-counternya gitu loh. Ya mungkin gitu. Gue mikirnya justru dia beli mall itu tuh buat rumah aja. Rumah lo di mana? Taman Anggrek. Di apartemen di Taman Anggrek. Di lantai berapa? Di tengah mall. Itu rumah gue. Taman Anggrek sekarang rumah gue gitu. Tahu
lo lagi lihat apa namanya makanan, ya kan, apa namanya Gucci, terus apa namanya Mana ngerti baju, kalau baju ya. terus pas lo lihat loh, kok ada pintu yang beda nih, Ternyata ternyata pintu rumah. bahkan Eh, lo ntar masuk Taman Anggrek tuh lo ketok-ketok dulu. ih, Assalamualaikum. Ting dong gitu kan. Iya, ada yang bisa bantu. Mau ke mall? Oh iya, silakan. Anggap aja rumah saya gitu. dia karena memang dia yang beli Rumah dia. gitu. Tapi lucu gak sih? Ya, yang Ketika lo apa namanya? lo sungkan gak sih jadi akhirnya ke mall yang Iya. orang nih kan? Gimana? Taman Anggrek tuh yang ada ice skating cuy. Iya tahu. Jadi ketika dia mau ice skating tuh apa namanya? Kalau jatuh barang-barang pada rusak nih. Ih, Ntar karena properti dia sendiri gitu. properti sendiri. Kalau nggak ntar dorong-dorongan. Udah silakan. Iya. Ya, monggo. Iya. Aduh nggak enak nih rumah orang. Aduh, ada apa namanya? Adat Time zone juga. Oh iya. Adatnya gitu ya kan. Yang mego iya, iya Mas, iya. Akhirnya keburu cair Iya. di danau. Tapi Taman Anggrek tuh ada Marugame udon. Pertama kali gue makan Marugame Di sana? Anggrek. Pertama kali. Cuma gue nggak pernah tahu lo kalau di daerah Marugame udon sebelah sininya kan ice skate. Iya, Sebelah sana tuh kayak ada ada. kasur-kasur, tempat tidur. Hah? Nggak tahu informal, nggak tahu IKEA. Ace. Nggak mungkin IKEA. Nggak tahu informal atau Ace. Hah? Tapi kayak sepi banget gitu nggak sih? Jangan-jangan Oh. itu namanya dia. Udah ada kasur cuy. Iya. Ada peralatan rumah tangga gitu. Oh, dia jangan mandi di situ kali. Gue nggak lihat sih. Tapi ada bumbu sabun. Setiap kali jalan bawa Rexona. Rexona siapa ini? Gitu. Ada yang keluar habis andukan. Kan gocak juga gitu. Cuman bagi Bukan dia lagi yang minta maaf. siapa? Iya bukannya dia. Iya. Oh iya maaf mas. Ini rumah mas ya gitu. Malah kita yang Iya. kok bisa sih gitu ya? Aduh, jadi itulah berita Ya, yang sangat sangat mencengangkan Tapi gitu kalau- loh. Kalau gini, kalau lo punya 17 triliun, lo mau beli nggak? Eh, Itu duit 17 17 triliun lo triliun. doang, nggak ada Eh. lebih. 17 triliun untuk mall. Gue mending rumah gue ini sih ber apa namanya? Lo beli kasarnya? komplek kayak gitu, Iya. bisa. Lo beli perumahan juga bisa. Iya gitu loh. Lebih worth it gitu menurut gua gitu loh. Bagi sobat Crazy Rich sih kan siapa tahu ya kan. Siapa tahu ada. Mama lihat nggak sih uangku yang 17 triliun kayaknya kecuci deh. Iya. Kok bisa 17 triliun kecuci? Nggak mungkin dalam bentuk berlian kan kita nggak tahu. Iya. Cek Cek bisa. Cek bisa dicairin dan bisa ditulis lagi. ya kan. Ya. Siapa tahu. Ya? Coba tahu. Terus Oke. Terus ada kedua berita nih. apa lagi? Keempat Gua dong? iya berita terakhir sih sebenarnya sih. Oh ya. Oh ini Gue berita lagi terakhir ya iseng sih ngeliat apa namanya. Sekarang tuh kayaknya orang Tren lebih di Twitter. banyak tren di Twitter tuh yang lagi ini kok kenapa ya orang pada tulis hashtag kok bisa ya orang-orang gitu. Dari kata-kata ini tuh gue tuh kayak ngeliat itu kayak kok bisa ya orang-orang kayak kok bisa ya dengerin. Oh, harus kayak gitu. Iya, karena kan kayak apa ya? Kalau menurut gua gitu kayak orang-orang kayak kok bisa ya orang-orang kayak itu lu kayaknya tuh lu tuh beda sendiri gitu loh. Kayak tuh harus yang kenapa orang tuh nggak sama sama gue gitu loh. Ngerti gak? Kayak kok bisa ya orang-orang makan Indomie soto doang. Nah, contoh kayak gitu loh. Kenapa? Habis ini lo akan melihat headline bahwa dua pemuda baku hantam gara-gara Indomie. Enggak, lo nggak bisa rasis terhadap Indomie soto. Lo kalau mau kasih contoh yang lain, lo bisa Iya. kasih contoh sarimi. Oh mie iya. sedap. Oh Lo iya benar. Kok Maksudnya- bisa oke gua ganti. jangan Indomie soto. Oke. Kok bisa Bagi gue ya Indomie soto adalah orang suka samyang. Nah, samyang juga jangan. Itu Kenapa? enak. Samyang tuh enak banget. 20.000, 21.000 itu worth it. gue pakai HP. Kok bisa ya orang suka Indomie salted egg? Iya, kalau itu gue setuju. Nah, itu sesuatu. Nospis banget. Terus Jadi tuh sekarang itu tuh kayak kok orang bisa, tuh kok bisa yang beneran? Gue kira kok iya, jadi tuh kayak orang tuh kenapa ya, kayak kalau gue merasa bikin kok bisa ya jadi tren? nggak bisa dong.
Kan itu gue bertanya. Atau kok bisa ya orang-orang bahas kok bisa ya? Bahas kok bisa ya orang-orang gitu loh. Jadi loop Iya. the loop. Jadi muter ke situ aja. Sama kayak memang Bulu ketek lebih panjang dari bulu memang. Lagu yang tidak ada habis-habisnya. segera menyaingi KKI. Lagu memang bulu memang bagian itu yang nggak bisa bikin gue tidur. Apa sebenarnya? Kenapa nggak ada orang yang mau melanjutkan lagu itu ya? Gue mau, tapi tidak bisa. Gue nggak hafal. Gue nggak paham apa sih maksudnya bulu memang. Iya kan? Bisa jadi habis memang langsung dari bulu rap nge-rap gitu kan, memang belum memang belum memang. Yo. Gitu. Bisa aja. Kenapa nggak ada orang Nggak, berpikir seperti itu? Memang ya udah susah. Susah, nggak bisa. Itu tuh nggak bisa. Jadi yang kalau gue lihat dari trennya sih, jadi tuh kayak merasa orang tuh insecure gitu loh dengan apa yang dipilihannya gitu loh. Yang kalau gue lihat gitu, jadi kayak orang tuh kayak kenapa pilihan gue tuh nggak kayak orang-orang mungkin Iya. kayak kok itu tuh ya area kayak orang insecure gitu ya. Bacain coba. Ya, contoh nih ya salah satu Dari siapa? Tadi lo beritanya dari mana? Oh, dari bacain Twitter. Q. Ini kan trending Iya, Twitter trending gitu. Ini Twitter. kan banyak kan. Kok bisa ya kayak apa namanya? Pakai toilet duduk. Ya kenapa? Ya mungkin ada di rumahnya Bisa keseringan. berdiri. Tapi enggak dong. Pakai enggak toilet lo bayangin ya kalau ada toilet tuh kayak bathtub. Lo tinggal tiduran, terus ntar dia akan di mana-mana lo tinggal flash. Gitu. Sorry ya yang lagi kemek. Enggak. sorry. Untuk yang lagi naik sepeda jangan terlalu sama merah. Itu ada yang lucu tuh. Ntar ada yang pakai kerudung. Gambarnya pakai kerudung. Aduh, kok bisa ya orang-orang menang giveaway? Tapi lo pernah gak sih menang giveaway? Gue bukan giveaway, tapi gue quiz pernah. Bukan yang teras. Gue pernah dapetin tiket bioskop dari Hai Oh. buat primer. Jadi Menang quiz. Gitu. Jadi ada 3 pemenang. Oh. Jawaban pertama paling cepet. Hmm. Gue copy paste. Gue dapet. Dia juga dapet. Cuma yang jawab nggak nyampe 40-an sih, dan yang awal-awal doang yang dipilih dari Instagram. Tapi gue gak pernah Nonton film Avengers atau Iron Man gitu. Kayak quiz gue gak pernah. Quiz Iya. satu giveaway kayaknya gak pernah. Kalau giveaway sih belum pernah sih gue. Iya. Terus kayak lanjutnya apa namanya? Kok bisa ya gitu kayak lucu-lucu sih, jadi kayak apa ya? Mungkin orang tuh kok bisa fast respon dan gak males balesin chat gitu. Gue tuh nggak bisa kalau misalnya orang ngebiarin chatnya ada 1 atau 2 gitu bubble yang kayak notifikasi tanpa gitu. harus dibuka. Berarti gue harusnya nanya, kok bisa ya orang ngebiarin chatnya nggak kebuka? Iya sih. Iya ya. Lo dibuka nggak? Kalau gue tergantung. Kalau grup gitu. Gue mendingan gue buka dan notifikasinya tuh hilang. Oh. Jadi bukan kayak yang orang kan mikir kayak ih kenapa nggak bales gitu kan. Takutnya orang kan berpikir read gue nggak biru. nge-read doang. Read gue nggak biru. Makanya Itu kan lo ngeliat yang di line teman-teman lo tuh ada yang 378. Lo punya waktu buat buka dan nggak harus lo baca. Iya. Notifikasi lo tuh hilang. Dan itu ya hak lo gitu loh. Tapi gue gatel, gue pengen buka. gemes. Itu kan setiap ya hak orang gitu loh, mau apa namanya setelah dia pencet dia terus nggak baca atau apa itu sebenarnya kan dalam tanda kutip hak Terserah mereka sendiri sih iya. gitu loh untuk hal itu gitu. Kok bisa ya orang-orang sabar pakai Indomie? Saya sabar sekali dong daripada tidak ada internet. Betul, karena saya pakai IndiHome karena ini sih satu hal yang pasti saya pakai IndiHome. Apa? Murah. Bukan murah. Telepon rumah. Oh iya. Telepon rumah gue dari zaman baheula, Pak. Sama kayak gue dulu. Jadi kalau misalnya mau mau dicabut jadi kayak nggak bisa gitu. Berarti IndiHome sampai sekarang masih belum cabut-cabut di rumah lo? Iyalah. Atau di gue jam ntar lagi balik. Nggak begitu dong. Maksudnya enggak, gue kebayangnya mas Indohome yang di itu loh. Mas Agus yang filter. Sampai habis itu tet habis gini kan dari gitu. Gue tahu tapi enggak mau. Yang ada lagu-lagunya. Ngeselin. Terus jadi kok bisa cuma itu doang? Iyalah. Jadi kayak mungkin siapa orang ya jangan apa namanya mungkin ya di sini mungkin lucu-lucuan gitu loh. Cuman kan terkadang ada orang yang memang memikirkan
banget gitu loh. Kok bisa ya orang-orang ini gitu loh. Kok bisa ya orang ini gitu loh. Kayak sekarang tuh insecure jadi tren ya sih. Hmm, Ya kok bisa ya dia self comfortable gitu. Kok bisa ya iya, kita ngobrol di depan orang padahal gue pengen banget. iya. Ini nggak di depan orang, di depan mic. Di depan Bodoh. nih dan sebelah saya juga teman yang sudah dekat, Iya betul. bukan Dan kita berjarak. iyalah. Social distancing. Iya, dan kita pakai masker. Enggak. Masker Enggak. muka lagi. Terus Aduh. kita masuk ke beritanya itu aja. Kita Udah lah. sekarang masuk ke sesi rekomendasi sih. Kayak lo sama gue ngasih satu rekomendasi, siapa tahu nanti ada rekomend titipan yang bisa kita bacain. Oke. Dari kita mulai dari rekomendasi diri sendiri lo. Dari lo atau dari gue? Lo dulu deh. Gue masih bingung. Ya, oke. Jadi semalam gue nggak sengaja dengerin lagunya Post Malone yang Stay. Lo udah pernah dengerin? Belum. Itu lagu enak banget. Post Malone. Gitu. Itu enak banget. Liriknya bakal gue baca. Tapi gue mau kasih rekomendasi itu ke teman-teman semua. Mungkin udah pernah dengerin dan mungkin belum. Gue nggak tahu dan gue nggak peduli sebenarnya. Cuma lagunya enak. Oh mungkin gue kalau untuk rekomendasi lagu sih. Nggak harus lagu. Iya. Ya udah, Kayak iya, kan iya. saya sedang terlintasnya itu Iya, sih. betul. Apa? Saya lagi suka denger lagu dari Skinny Fabs. Oh, Skinny Fabs. Wih, enak cuy. Videonya nggak keluar. Enggak. Dia audionya audio. Lirik video gitu. Iya, sama lirik Apa sih audio judul? doang sih. Ya Skinny Fabs, dia ada 2 lagu sih yang gua suka sih. Yang pertama itu Happy, yang kedua Ghost. GHOST, Ghost. Iya, tahu. Iya. Gue tahu nggak ada spelling lain yang mendekati ghost Nggak, selain ghost. Takutnya mulut gua tadi sempat dari itu. Sempet Oke. spelling gue takutnya gue salah. Jadi gue itu sih yang happy menurut gue ya. Nanti gue Mungkin dengerin. dia apa namanya dari liriknya sih ya membuat orang apa namanya jadi up lagi lah gitu loh. Jadi Tapi lu dengerin dia full masa- full, dua-dua gue full. Kalau Stay baru sepotong doang. Jadi Oh, gue belum dengerin banget. Gue ulang-ulangin karena memang lagunya enak, terus liriknya tuh catchy sih. Tapi dia yang nyanyi. Mm-mm. Oh, bahasa Inggris ya? Dia, tapi ya karena dia juga emang Iya. jago bahasa Inggris dan juga suaranya dia ya termasuk enak lah untuk Iya, didengerin tuh. gue pernah dengerin yang cover Rich Brian yang Oh ya itu kan, Rich Brian Hmm. apa? yang gue lupa lagi yang lagu yang Dead hitsnya Stick, itu. Dead Stick. Oh ya Dead Stick ya kan. Ya, itu juga enak sih menurut gue. Di luar dari dia mungkin dulu ada skandal Iya. segala macam sih. Tapi untuk Skinny Vibes ditunggu ya videonya. Waduh. Video apa? Video klip. Iya Oh, dong. Kenapa antum yang waduh? Iya kan? Ya mungkin lagi masa pandemi ini dia belum bisa bikin video kan. Ya. Yang waktu lo paling ingat dari Skinny Vibes apa nggak yang dia omongin? Apa tuh? Kayak, What's up people? Oh, Apa ya? Ya tapi dia kan accentnya kan British kan. British accent. accent. So let's go back to Hogwarts. Iya. Do you need some water? Yeah. Water. I need more than water. Terus Ada. selain itu rekomendasi lo apa nih? Udah sih, itu aja sih yang Cuman lagu doang. Iyalah. Untuk yang ini nggak ada lagi paling. Gue lagi suka nonton series yang lo bilang tadi. Itu menarik sih sebenarnya. Iya, sebenarnya sih tergantung dari apa namanya. Gue ya sedikit rekomendasi dari gue sih. Gue lagi nonton ini sih apa namanya dari serial variety show Korea sih. Gue jujur sebagian ada yang suka sih. Gue lebih suka, tapi gue lebih suka ya mungkin kalian udah tahu sih Running Man, terus kayak Running Man gue pernah dengar tapi gue belum pernah nonton. lu mesti sih. Seberapa harus gue nonton itu? Seberapa harus kayak lu tuh apa ya? Lu jangan kalau nonton itu tuh kayak lu tuh bener-bener oke nih gue nonton TV. Kayak lu tuh nonton kalau di Indonesia sih kayaknya sih nggak ada yang model kayak gitu ya. Kayak- Cuman kayak iya. berbeda gitu loh. Ya ketika lo nonton tuh kayak oke nih misalkan kalau di Indonesia nih wah nih gue bakal tonton gitu. Sampai gue Oke. tuh mungkin bisa merekomendasikan seperti itu gitu. Cuma balik lagi gak sih kayak selera orang Indo tuh nggak bisa lo paksa. Iya memang. Cuman kan apa namanya Orang Indo lebih suka sinetron. yang mungkin settingan atau ya karena Iya. Nggak maksudnya kenapa sinetron tuh laku karena yang nonton TV itu
Rata-rata yang orang-orang yang suka sinetron. Lo nonton TV gak sih? Enggak kan? Enggak. Makanya gue juga gak nonton TV. Gue gak punya TV. Jadi ya oke lah. Oke sih itu Itu aja? itu aja sih yang gue rekomendasiin sih. Mungkin nanti kalau misalnya gue ada variety show menarik yang bakal gue kasih tahu sih. Nah, mungkin Oke. kita akan sempetin nonton yang bareng dan kita review gitu gak sih? Saya nggak tahu sih tahu copyright atau enggak ya. Enggak, kita Yang nonton mana? dulu. Oh Habis iya. itu kita berbahas yang episode ini. Nah, Bisa dong kalau kita kayak gitu kan kabar juga nggak muncul. saya kira kan mau bikin 2 juga gitu. Gila Pak. Variety show di Korea itu sejaman. 1 jam hampir kayak nonton. Nggak mendingan lo ngomong 1 jam daripada sejaman itu. Iya. Zaman dulu, zaman sekarang 1 jam. 1 jam. Sekian ya 1 jaman lah. Oke. 1 jaman. Bukan sejaman. Satu Udahlah. jam, 1 jam. Udah, nggak Iya. usah tambahin. Oke. Oke. Dimanapun kalian berada, terima kasih telah mendengarkan sampai sini. Iya. Video. Iya. Tiba-tiba ada ginian gak sih di timeline gue? Oke, see you Ada apa ya di handphoneku? Penasaran kan? see you in the next podcast, dan jangan lupa makan Indomie goreng dan Indomie soto. Bye bye. Bukannya jangan lupa Indomie soto digoreng.